Di sekolah, mungkin kita sudah banyak diajari tentang sosok para ilmuwan hebat yang penemuannya merubah dunia. Sosok-sosok seperti Albert Einstein, Galileo Galilei, hingga Ibnu Sina telah banyak mewarnai buku pelajaran sejarah kita. Namun tahukah kalian, kalau ilmuwan-ilmuwan jenius tadi tidak hanya berasal dari Eropa dan Arab saja. Ada juga beberapa ilmuwan yang tercatat berasal dari Kepulauan Nusantara dan bahkan di Pulau Sulawesi. Mari kita berkenalan dengan Manuel Godinho de Heredia, seorang ilmuwan di bidang kartografer dan juga matematika, yang memiliki darah Bugis di dalam dirinya. Sosoknya mungkin tidak seterkenal ilmuwan-ilmuwan ternama Eropa, tapi penemuannya tak dapat dipungkiri cukup berjasa bagi negara-negara di Kepulauan Nusantara. Lantas, siapa sebenarnya Godinho ini? Bagaimana dia bisa memiliki darah Bugis? Dan apa-apa saja penemuannya? Dan bagaimana dampaknya terhadap kemajuan peradaban di Nusantara? Manuel Godinho de Heredia, seorang penjelajah dan kartografer Portugis yang meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah penjelajahan dan pemetaan Nusantara pada abad ke-17. Meskipun namanya mungkin tidak sepopuler Vasco da Gama atau Ferdinand Magellan, namun kontribusinya dalam mendokumentasikan dan memahami wilayah Nusantara bisa dibilang sangatlah penting. Ia menulis beberapa buku, termasuk catatan awal mengenai Semenanjung Malaka, yang dijadikan salah satu sumber utama mengenai wilayah tersebut pada masanya. Pada awal abad ke-17, ia sempat tertarik untuk menjelajahi benua selatan, yang kemungkinan yang dimaksud itu adalah Australia, yang saat itu memang belum dipetakan. Manuel Godinho de Heredia merupakan putra dari João de Heredia Aquapipa, seorang Portugis keturunan Aragon dan Italia, dan ibunya bernama Dona Helena Pesipa, seorang Bugis yang menurut penuturan Heredia merupakan putri dari datu penguasa di kerajaan Suppa di pesisir barat Semenanjung Sulawesi Selatan. João merupakan bagian dari misi Katolik Portugis di Sulawesi pada tahun 1545 yang berhasil membaptis penguasa Suppa, Alita, dan Bacukiki beserta keluarga mereka, termasuk calon istrinya, yaitu Pesipa, yang kala itu masih berusia 15 tahun. Namun misi ini berakhir secara tiba-tiba pada tahun 1546 ketika Pesipa diam-diam ikut naik ke kapal Portugis dan kawin lari atau silariang dengan si João ini. Nah, insiden ini memicu kemarahan penduduk setempat sehingga mereka memutuskan hubungan dengan Portugis. Alhasil terputuslah hubungan antara kerajaan-kerajaan Bugis termasuk Siang dan Suppa dengan para orang-orang Portugis ini. Pernikahan antara João de Heredia dan Helena Pesipa dilaksanakan begitu rombongan Portugis sampai di Malaka. Dari pernikahan ini lahirlah 3 orang putra dan 1 orang putri. Manuel Godinho de Heredia merupakan yang paling bungsu dari 4 bersaudara. Dia lahir pada tanggal 16 Juli tahun 1563. Dia menghabiskan masa kecilnya di Malaka dan menerima pendidikan dari sebuah sekolah Yesuit di sana. Setelah kematian ibunya pada tahun 1575, Heredia dikirim ke sebuah institut Yesuit di Goa untuk mempelajari astronomi, kartografi, dan matematika. By the way, Goa di sini adalah sebuah wilayah yang ada di India. Menurut pengakuannya, ia diterima sebagai bagian dari Serikat Yesus pada tahun 1579. Tetapi pada tahun 1580, dia keluar untuk bekerja pada pemerintah kolonial Goa demi memenuhi hasrat penjelajahannya. Versi lain menyebutkan bahwa dia dikeluarkan karena senior-seniornya di kalangan Yesuit berasumsi bahwa dia ini orang yang bermasalah dan meresahkan orang lain. Alessandro Palignano menyebut Heredia sebagai pribadi yang perhatiannya sangat mudah dialihkan, hingga menghalanginya untuk fokus sebagai seorang pendeta Yesuit. Jadi mungkin agak susah dia fokus untuk belajar.
Heredia kemudian menikahi seorang gadis yang bernama Violante de Sampaio di Cochin pada sekitar tahun 1586. Dari pernikahan ini, Heredia dikaruniai seorang putri yang lahir pada tahun 1587 dan seorang putra yang lahir pada tahun 1588. Lantas, bagaimana dengan penelitiannya? Heredia melakukan beberapa kali perjalanan ke Nusantara pada abad ke-17. Selama perjalanan-perjalanan ini, dia menjelajahi berbagai wilayah Nusantara, termasuk Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dia tidak hanya mencatat berbagai informasi geografis, tetapi juga mengamati flora, fauna, dan budaya masyarakat setempat. Salah satu kontribusi terbesar Heredia adalah peta-peta yang dia buat. Peta-peta buatannya sangat detail dan akurat untuk masanya. Peta-peta ini menggambarkan kondisi geografis Nusantara dengan cukup baik, termasuk garis pantai, sungai, gunung, dan kota-kota penting. Selain itu, Heredia juga mencatat informasi tentang berbagai suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang dia temui. Pemikiran Heredia sangat dipengaruhi oleh semangat penjelajahan dan penemuan pada masa itu. Dia memiliki minat yang besar untuk memahami dunia di sekitarnya, termasuk alam dan masyarakat. Heredia juga memiliki pandangan yang luas tentang potensi ekonomi dan strategis di wilayah Nusantara. Adapun prestasi utama Heredia antara lain, yang pertama, pemetaan Nusantara. Peta-peta buatan Heredia menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi para pelaut dan pedagang di masa itu. Peta-peta ini juga menjadi rujukan penting bagi para ilmuwan dan sejarawan dalam mempelajari sejarah Nusantara. Yang kedua, dokumentasi budaya. Heredia mencatat berbagai informasi tentang budaya, bahasa, dan adat istiadat masyarakat di Nusantara. Catatan ini memberikan gambaran yang berharga tentang kehidupan masyarakat pada masa lalu. Yang ketiga, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Pengamatan-pengamatan Heredia terhadap flora, fauna, dan geografi Nusantara memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang geografi dan sejarah alam. Yang mana hasil-hasil penemuannya inilah yang kemudian dijadikan referensi oleh ilmuwan-ilmuwan ternama di masa depan dalam mempelajari sejarah dan juga geografi di Nusantara. Kontribusi Manuel Godinho de Heredia terhadap ilmu pengetahuan sangatlah besar. Peta-peta dan catatan-catatan yang dia buat menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi para penelitian dan sejarawan bahkan hingga saat ini. Informasi yang dikumpulkan oleh Heredia membantu para ilmuwan untuk memahami lebih baik tentang kondisi geografis, budaya, dan sejarah Nusantara. Selain itu, karya-karya Heredia juga menginspirasi para penjelajah dan ilmuwan lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang wilayah Nusantara. Suku-suku asal Sulawesi seperti Mandar, Makassar, dan Bugis dikenal sebagai pelaut yang ulung. Kerap mereka, khususnya orang Bugis dan Makassar, disimbolkan dengan kapal pinisi yang megah. Pada hari ini, komunitas mereka telah tersebar di berbagai daerah, tak hanya di Indonesia, bahkan ada di Malaysia, Singapura, Thailand, Madagaskar, dan Afrika Selatan. Di Indonesia, kita bisa menjumpai banyak perkampungan Bugis di berbagai daerah. Biasanya, perkampungan itu berada di pulau atau pesisir seperti Tanjung Binga di Belitung, Kampung Bugis di Bintan, Kepulauan Riau, dan Riung di Flores. Keberadaan mereka bukan karena diraih pemerintah seperti program Transmigran zaman Orde Baru, melainkan merantau dengan pelayaran di masa lampau. Masyarakat pelayaran Bugis, Makassar, dan Mandar diberkati oleh Selat Makassar yang membuat mereka menguasai jalur perdagangan. Hal inilah yang membuat beberapa kerajaan besar seperti Goa dan Bone berjaya pada masanya. Di selat ini pula lah pernah berdiri kerajaan-kerajaan penting lainnya di masa yang lebih jauh seperti Kerajaan Kutai. Ismail Ali, peneliti dari Faculty of Humanity, Arts and Heritage di University of Malaysia, Sabah, menulis tentang kehidupan masyarakat laut di Selat Makassar dalam tulisannya yang berjudul Proceeding of the First International Maritime Conference. Dalam tulisannya itu dia berkata, dibandingkan dengan pelaut Makassar dan Bugis,
pelaut Mandar memiliki kedudukan atau posisi yang lebih strategis karena daerahnya terbentang luas di sepanjang sisi tenggara Selat Makassar. Demikian tulisnya, mereka bukan hanya mengawal perairan di sepanjang pantainya, tetapi juga mengintegrasikan aktivitas perekonomian maritim dengan pemerintah di sepanjang pantainya. Akan tetapi, masyarakat pelayaran dari suku-suku asal Sulawesi tidak hanya menjadi perantau, pedagang, dan nelayan saja, melainkan juga menjadi bajak laut. Sebenarnya, fenomena perompak sudah ada sangat lama sebelum kolonialisme Eropa merajalela di Nusantara. Para bajak laut di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, paling banyak bertempat di Selat Malaka. Selat Malaka merupakan lokasi strategis jalur pelayaran mancanegara, jadi ini adalah sasaran empuk bagi para bajak laut. Mereka mengincar kapal-kapal perdagangan, terkadang juga merompak masyarakat yang ada di pesisir. Sampai saat ini pun kita masih bisa menemukan bajak laut di sekitaran perairan itu. Walau sebenarnya bajak laut sudah ada sebelum era kolonialisme, sejarawan beranggapan bahwa konflik kolonialisme yang membuatnya makin marak. Konflik seperti perang dan pengambil alihan kekuasaan membuat penduduk terusir, sehingga mereka terpaksa bertindak kriminal demi kelangsungan hidup. Alamsyah dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro bersama rekan-rekannya menulis dalam bukunya Migrasi, Diaspora, dan Bajak Laut Bugis menerangkan, aktivitas perompakan di Nusantara pada masa VOC semakin meningkat. Penyebab utamanya karena VOC secara berangsur-angsur menghancurkan kehidupan ekonomi penduduk pribumi, khususnya para pedagang dan pelaut di kota pelabuhan Nusantara. Akibatnya, para pedagang, pelaut, dan penguasa pribumi di kota-kota pelabuhan, terutama di luar Jawa, mengalihkan mata pencahariannya menjadi perompak atau bajak laut. Bajak laut kerap merompak berbagai komoditas yang dimasukkan ke pasar gelap. Dalam laporan sebelumnya, pasar gelap dan perompakan seperti inilah yang menjadi salah satu faktor VOC bangkrut. Akibatnya, VOC tidak pernah berhasil menumpas perompak komoditas mereka. Tidak hanya komoditas rempah-rempah, bajak laut Bugis yang berkuasa di Laut Jawa dan Laut Flores juga menjajakan budak. Linda Mbeki, asisten kurator Museum of South Africa bersama Matthias van Rossum dari Leiden University menjelaskan bahwa orang-orang Bugis dan Cina kerap menjadi pelaku perdagangan budak dari Kepulauan Maluku. Bajak laut Bugis sering bersembunyi di pulau-pulau kecil di Laut Jawa dan Laut Flores. Kapal-kapal mereka sering kucing-kucingan atau saling berburu dengan kapal VOC. Mereka biasa tinggal di Bawean dan pulau-pulau sekitarnya untuk menghindari jangkauan orang-orang VOC. Orang-orang Bugis tertentu pernah menyandang reputasi sebagai bajak laut yang ditakuti. Reputasi itu pada masa kini dianggap sebagai suatu kebanggaan yang diekspresikan oleh para sejarawan, meskipun kita tahu bahwa itu bukanlah suatu kebanggaan. Dan sebagai kesimpulan, banyak kisah di masa lalu yang menggambarkan betapa hebatnya orang-orang Sulawesi, utamanya suku Bugis, Mandar, dan Makassar dalam melaut. Kehebatan mereka ini diakui dunia. Mereka ada yang berlayar dengan tujuan baik seperti berdagang dan juga untuk mencari tempat yang aman. Namun sebagian lagi ada yang terpaksa berlayar dan melakukan tindak kejahatan seperti menjara barang dan harta milik kapal lain. Kapal-kapal Eropa adalah salah satu yang paling sering jadi korbannya. Alhasil, tersematlah julukan bajak laut kepada orang-orang Bugis, Makassar, dan Mandar ini. Jika ditelusuri lebih lanjut, tujuan utama para pelaut ini menjara adalah demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi bisa dibilang, mereka terpaksa menjadi bajak laut. Semenjak kolonialisasi di Nusantara merajalela, mereka jadi tidak punya mata pencaharian yang layak. Ya mau bagaimana lagi, menjadi bajak laut mungkin adalah solusinya. Dan namanya bajak laut, maka jangan samakan mereka dengan bajak laut topi jerami di One Piece. Karena bajak laut yang ini memang sering berbuat kejahatan, sering berbuat ulah, menjual barang-barang di pasar gelap, hingga perdagangan budak telah mereka lakukan di masa silam. Selain itu, beberapa tokoh-tokoh bangsawan yang berlayar seperti Karaeng Galesong juga dijuluki sebagai bajak laut. Dan kalau yang itu memang itu adalah tujuannya baik karena dia berlayar demi melarikan diri dari kerajaan Goa yang kala itu dikuasai oleh VOC. Mereka berlayar untuk mengembalikan
kehormatannya sebagai seorang bangsawan. Kalau yang itu bisa kita anggap sebagai tujuan yang baik. Dan sekali lagi, kata-kata bajak laut ini bukanlah kata-kata dari Sulawesi atau bagaimana. Itu adalah julukan yang diberikan oleh orang-orang Eropa kepada mereka. Bahkan mereka pun mungkin tidak tahu kalau mereka disebut bajak laut. Jadi kita bangga dengan keahlian melaut para leluhur kita, tapi tidak usah bangga dengan kejahatan mereka di masa lalu. Suka tidak suka, mereka pasti pernah berbuat jahat di masa lalu. Jadi seperti itulah adanya.